Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sekarang kita jalan-jalan sore di seputaran Masjid Nabawi. Ada apa saja dan sejarah apa yang ada di sini? Yuk ikuti kita terus, dengarkan penjelasan singkat dari Ustadz kita nih. Dari kaum muhajirin dan kaum ansar berdiskusi di tempat ini, kemudian menunjuk pemimpin baru setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat ini disebut dengan sebutan Thaqifah Hadikah Bani Sa'idah. Thaqifah dan Hadikah memiliki merupakan paman Nabi, yang dimana merupakan sosok paman yang menjadi pengganti sosok ayah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi lahir dalam keadaan yatim, ketika lahir tidak ada ayah, maka dari umur 12 tahun telah diasuh oleh Abu Thalib hingga akhir hayatnya, akhir hayat daripada Abu Thalib ketika Nabi berumur 50 tahun, lebih kurang 38 tahun membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Abu Thalib pada akhir hayatnya tidak masuk ke dalam Islam, tapi selalu membantu perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Ali bin Abi Thalib salah satu orang asal Salah satu tempat bersejarah kota Madinah, berdiri sebuah masjid kecil, tenang, namun penuh makna. Masjid Elai bin Abi Thalib, tempat yang diyakini menjadi lokasi syalat dan penjagaan oleh sosok pemberani sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Elai. Masjid ini bukan masjid megah dengan kubah besar atau menara tinggi. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan jejak perjuangan dalam perang Khandaq. Disinilah Elai bin Abi Thalib berdiri, menjaga parit pertahanan umat Islam dengan keberanian dan keteguhan iman. Setiap batu dan tanah di tempat ini seakan menyimpan cerita keberanian, kecerdasan, dan kesetiaan. Sayyidina Elai bukan hanya pemegang pedang Zulfikar, tapi juga pemegang kebenaran yang tak pernah goyah meski dunia mengguncang. Masjid ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan tidak selalu terlihat dari besar bangunannya, tetapi dari nilai sejarah dan jiwa yang pernah hidup di dalamnya. Jika kamu pernah ke Madinah, sempatkan ziarah ke Masjid Elai. Rasakan keteduhan spiritual dari satria sejati Islam yang cintanya pada Allah dan Rasul-Nya tak pernah luntur. Dan di balik dinding masjid kecil itu, seolah terdengar gema pesan Elai bin Abi Thalib. Barang siapa mengenali dirinya, maka ia akan mengenali Tuhannya. Kata-kata dari seorang satria yang bukan hanya ahli pedang, tapi juga ahli hikmah. Semoga dari tempat ini, kita belajar keberanian, kesetiaan, dan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. ada tulisan Masjid Abu Bakar As-Siddiq, merupakan salah satu masjid sama seperti Ali bin Abi Thalib, masjid di mana Abu Bakar As-Siddiq memimpin salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, kemudian menjadi khalifah. Ketika menjadi khalifah pertama, ketika nyambungnya berada di Thaqifah Bani Sa'idah. Ketika akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, akhirnya melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha-nya di tempat ini. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling utama, besti Nabi, soulmate Nabi. Saking dekatnya Nabi bersama Abu Bakar, ada riwayat yang mengatakan apabila ingin mencari Abu Bakar As-Siddiq, tanya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Apabila ingin bertanya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada, tanya di mana Abu Bakar As-Siddiq berada. Itu menunjukkan bagaimana mereka selalu bersama. Kalau sudah waktu subuh sampai mau tenggelam matahari, selalu aja bareng kemana-mana.
Kecuali kalau ke rumah, mereka pergi ke rumah masing-masing. Maka kemudian menjadi khalifah pertama daripada umat Islam. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq jaraknya dengan Nabi umurnya hanya 2 tahun. Maka ketika Nabi saat itu menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 63 tahun, saat itu umur Abu Bakar As-Siddiq masih 61 tahun. Maka ketika menjadi khalifah memiliki kontribusi yang sangat besar, sehingga apabila tidak ada Abu Bakar, menurut pakar sejarah mungkin Islam sudah terpecah belah, sama seperti ketika kita berada di Sakifah Bani Sa'idah. Yakni apa? Pertama, memberantas orang yang enggan membayar zakat. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka pada saat itu banyak di antara orang-orang Arab mengatakan, kami membayar zakat ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ketika beliau sudah wafat, maka tidak ada lagi kewajiban kami untuk membayar zakat. Maka Abu Bakar datang mengatakan, wallahi, demi Allah, apabila telah datang kewajiban membayar zakat kepada mereka, walau hanya seutas tali, dan mereka enggan untuk membayar seutas tali tersebut, maka akan aku perangi juga. Wallahi, akan aku perangi juga. Itu merupakan penekanan daripada Abu Bakar As-Siddiq daripada wajibnya bagi kita untuk dapat membayar zakat. Itulah penjelasan singkat dari Ustaz kita tentang Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid ini dibangun di tempat yang dulunya biasa digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan syalat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan tradisi tersebut di tempat yang sama, sehingga tempat itu kemudian dikenal dengan namanya. Dari masjid kecil ini, seolah terdengar bisikan lembut sahabat paling setia itu, barang siapa menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Kata-kata yang mengguncang hati para sahabat dan meneguhkan umat di saat paling rapuh. Masjid ini adalah pengingat bahwa kepemimpinan adalah tentang keteguhan dan kesetiaan kepada Rasul adalah jalan menuju keridhaan Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan, ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang Masjid Al-Ghamamah. Salah satunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti dua masjid lainnya memimpin salat Idul Fitri dan Idul Adha di tempat ini. Maka ketika Nabi memimpin salat di tempat ini, kita bisa lihat ada awan yang menaungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar daripada terik matahari. Maka riwayat yang lain menyebutkan bahwa pada saat itu kota Madinah saat itu sedang mengalami kekeringan parah. Maka para sahabat datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, tanaman-tanaman kami telah mati, hewan ternak kami telah mati kehausan, maka mintalah kepada Allah agar diturunkan hujan. Kami sudah tak sanggup lagi menahan daripada kekeringan ini. Akhirnya Nabi bersama para sahabat memanggil hewan ternak yang ada, kemudian melaksanakan salat istisqa, meminta hujan di tempat ini. Maka selesai melaksanakan salat istisqa, naik ke atas mimbar melaksanakan khutbah, maka kemudian turun hujan, ternaungi awan di sekitaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turun hujan 3 hari 3 malam. Ini merupakan daripada riwayat daripada Masjid Al-Ghamamah. Kita lihat bentuknya seperti ini karena telah mengalami renovasi dari tahun ke tahun, dari Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Abu Bakar, dan Masjid Al-Ghamamah. Maka pada zaman Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah, merupakan cucu daripada Umar bin Khattab yang menjadi khalifah dinasti Umayyah pada saat itu, membangun setiap yang ada peninggalan daripada sirah nabawiyah, dibangun masjid di atasnya. Biar apa? Agar umat Islam setelahnya dapat mengetahui daripada peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tak ada Umar bin Abdul Aziz membangun masjid yang berada di tempat-tempat ini, mungkin sekarang sudah menjadi hotel-hotel megah yang berada di sebelah kiri kita. Itu tadi penjelasan singkat tentang Masjid Al-Ghamamah. Gamamah yang berarti awan. Dinamakan demikian karena, menurut riwayat, awan menaungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau melaksanakan syalat istiqah, syalat minta hujan di tempat ini. Masjid ini menjadi saksi kedekatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya dalam momen kebersamaan dan doa bersama di ruang terbuka. Masjid ini bukan sekadar batu dan dinding, tapi simbol kasih sayang, di mana seorang nabi menangis memohon rahmat, bukan untuk dirinya, tapi untuk kita semua. Dan di tempat yang sunyi ini, masih terasa bekas kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkah yang tenang, namun mengguncang langit. Tangan beliau terangkat, bukan untuk meminta dunia, tapi untuk memohon hujan agar umatnya tak kelaparan,
Awan pun menaungi tubuh mulia itu, bukan sekadar teduh dari panas, tapi tanda bahwa langit mendengar. Bahwa doa seorang nabi tak pernah sia-sia. Masjid Al-Ghamamah bukan hanya saksi sejarah, ia adalah pengingat bahwa pemimpin sejati bukan yang paling tinggi suaranya, tapi yang paling dalam doanya, bukan yang mencari pujian, tapi yang diam-diam menangis agar umatnya diselamatkan. Saat kita berdiri di hadapannya, tundukkan kepala, karena di tanah ini pernah berdiri manusia terbaik, yang hidupnya penuh cinta, air mata, dan pengorbanan semua untuk kita. Semoga langkah kita ke tempat ini bukan sekadar wisata, tapi untuk selalu mencintai Rasul, sebagaimana beliau mencintai kita, bahkan sebelum kita dilahirkan. Itulah kawan-kawan yang baru sedikit kita jelaskan di pelataran Masjid Nabawi. Tempat langkah-langkah cinta bermuara, semua datang dari berbagai penjuru dunia, tapi semua rindu pada satu nama. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di bawah langit Madinah yang cerah. Tak terhitung air mata yang jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rindu yang tak bisa dijelaskan. Di antara payung-payung raksasa yang menaungi, kita berdiri dengan segala kekurangan. Membawa doa-doa yang hanya hati yang tahu, mungkin pelataran ini hanya ubin, tapi bagi jiwa yang sedang mencari cahaya, inilah tempat pulang. Tempat di mana bumi bersaksi. Pernah kamu mencintai Rasulullah, bahkan tanpa pernah melihat wajahnya. Dan saat kita meninggalkan tempat ini, biarlah bukan hanya kaki yang berjalan pergi, tapi hati yang membawa pulang cinta. Cinta yang akan kita jaga, hingga Allah memanggil kita kembali untuk bertemu Nabi tercinta di telaga yang dijanjikan. Saya doakan semoga yang menonton video ini sampai melihat kubah hijau itu, semoga hati ini tak pernah lelah mencintai seseorang yang kini beristirahat di bawah kubah hijau itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.